Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengan Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Vivo V40 5G. Di video kali ini gue bakal ceritain pengalaman gue menggunakan handphone yang satu ini selama kurang lebih 30 hari. So, buat lo yang tertarik juga sama handphone Vivo V40 yang satu ini, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Hal pertama yang mau gue ceritain dari Vivo V40 yang satu ini adalah harganya, teman-teman. Jadi handphone Vivo V40 yang gue pegang sekarang ini, dia punya RAM sebesar 12 GB dan juga internal storage ada di 256 GB, yang kalau misalkan lo cek di offline store-nya Vivo, itu dibanderol dengan harga Rp6.999.000. Iya, harganya hampir 7 juta rupiah. Dan apakah dengan harga yang 7 jutaan itu handphone ini worth it? So, di video kali ini gue bakal ceritain apa aja sih sebenarnya yang bikin handphone ini berasa worth it di harga 7 juta, tapi apa aja sih yang nggak worth it dari handphone yang satu ini. Tapi gue cerita dulu ya teman-teman, kalau gue itu ngedapetin handphone ini di harga Rp5.135.000 karena gue ngedapetin handphone ini dari live TikTok Show. Dan iya, gue berhasil mendapatkan handphone ini dengan harga Rp5.135.000, dan ada beberapa hal yang gue berpikir kalau kayaknya handphone yang satu ini emang pantas deh dihargain di harga 5 jutaan aja. Sebelum gue cerita lebih lanjut tentang handphone yang satu ini, gue mau bahas tentang desain dari handphone Vivo yang satu ini. Sebenarnya untuk urusan desain gue nggak ada keluhan sama sekali, desainnya itu bagus banget. Bahkan Vivo itu bilang kalau ini adalah handphone dengan rentang harga 6-7 jutaan dengan desain paling bagus di kelasnya. Dan iya, gue setuju banget teman-teman sama Vivo untuk desain dari Vivo V40 yang satu ini. Dan ya, seperti yang bisa lo lihat, untuk desainnya sebenarnya emang udah mewah banget. Di bagian belakangnya dibikin melengkung, di bagian depannya dibikin melengkung. Terus juga perpaduan warna matte di bagian belakangnya serta warna glossy di beberapa sisi bezelnya ya teman-teman, bikin handphone ini tuh beneran berasa semewah itu. Dan pada saat dipegang pun juga handphone ini berasa nyaman aja, baik itu dipegang satu tangan ataupun juga dipegang dua tangan. Untuk tata letak tombolnya juga menurut gue sudah sangat pas ya, dipegang seperti ini itu udah nyaman banget. Tombol powernya bisa terjangkau dengan sangat baik, tombol volume up serta tombol volume down-nya itu juga bisa terjangkau dengan sangat baik, serta juga untuk fingerprint under display-nya juga ini sudah lumayan kenceng kalau menurut gue, serta untuk layarnya sendiri juga udah nyaman banget dipandangin mata meskipun dalam durasi waktu yang cukup lama nih teman-teman. Dan berkat pemilihan desain yang seperti ini, Vivo berhasil menyematkan fitur IP68 dan juga IP69 di handphone yang satu ini. Tapi apakah fitur IP68 dan IP69 itu berguna untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau gue pribadi, gue tidak butuh fitur itu teman-teman. Tapi in case kalau misalkan dibutuhkan, fitur itu memang sudah ada. Ya, IP68 artinya handphone yang satu ini bisa dibawa menyelam ke kedalaman 1,5 meter selama 30 menit ke air tawar ya teman-teman. Sedangkan fitur IP69 artinya handphone yang satu ini tahan terhadap tekanan air yang tinggi. Jadi kalau mau semprot-semprot handphonenya itu dia sudah nyaman. Ataupun juga kalau misalkan lo pengen nyuci handphone ini di bawah keran air yang punya daya semprot yang tinggi, itu handphonenya bakal nyaman. Tapi lagi-lagi, apakah fitur itu berguna untuk kebutuhan sehari-hari? Mungkin iya berguna, tapi apakah dibutuhkan? Belum tentu juga ya teman-teman. Oke, dari sektor desain gue bakal bahas kemampuan kamera dari Vivo V40 yang satu ini. Seperti yang lo tahu juga kalau Vivo V40 dia berkolaborasi dengan Zeiss Kamera, dan dia punya setup triple kamera, 2 di bagian belakang dan 1 di bagian depan ya teman-teman. Dan semua resolusinya baik kamera depan dan juga kamera belakang dia punya resolusi yang sama, ada di 50 megapiksel, baik di kamera selfie ataupun juga di kamera wide-nya ataupun juga di kamera ultra wide. Dan dia juga punya fitur yang namanya Aura Portrait Mode ya teman-teman. Jadi dia punya aura light di bagian belakang sebelah sini, serta untuk kameranya dia juga udah dilengkapi dengan OIS. Sebenarnya untuk urusan kamera ini gue tidak punya keluhan sama sekali. Hasil fotonya itu bagus-bagus semua, baik itu di kondisi gelap ataupun juga di kondisi terang, itu semuanya bagus-bagus. Bahkan menurut gue ini adalah salah satu handphone dengan kemampuan kamera terbaik. Kenapa? Karena sekelas orang awam kayak gue aja yang nggak ngerti
fotografi, gue tinggal bidik sebuah objek dan gue tinggal pilih aja pengaturan yang mau pakai portrait mode yang seperti apa, mau pakai yang plantar, biotar, bla 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 gitu ya. Dia fitur Zensnya itu udah banyak banget, tinggal lo pakai aja, itu hasilnya jadi bagus banget teman-teman. Buat gue ya yang nggak bisa fotografi, pakai handphone ini untuk kebutuhan foto, udah ini bakal jadi game changer yang keren banget kalau menurut gue. Selain itu juga ya teman-teman, gue sebenarnya juga suka kemampuan videografi dari Vivo V40 yang satu ini. Bahkan kalau misalkan lo perhatiin beberapa video gue, video unboxing khususnya yang menampilkan muka seperti ini, itu gue menggunakan kamera depan dari Vivo V40 yang satu ini. Kenapa gue suka sama Vivo V40 ini khususnya untuk kamera depan? Dia punya fitur 1080p 60 fps yang kebanyakan di handphone yang lain itu dia tidak ada teman-teman. Ya, handphone yang lain oke, bisa 4K di 30 fps, tapi untuk pilihan 1080p-nya itu nggak ada 60 fps-nya. Sedangkan di Vivo V40 yang satu ini dia punya pilihan 1080p 60 fps dengan mode ultra wide. Ya, kamera depannya untuk video lo bisa bikin 0,8 kali yang punya field of view lebih luas dibandingkan dengan lensa yang biasa. Dan ya, berikut adalah sampel kamera dari Vivo V40 yang lagi gue pegang sekarang. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Vivo V40 direkam di resolusi 1080p 60 fps. Meskipun dia punya perekaman mentok itu sampai di 4K 30 fps, tapi seperti biasa yang biasanya gue pakai untuk rekam video itu adalah 1080p 60 fps. Dan yang gue suka di sini teman-teman, dia punya fitur lensa yang 0,8 kali seperti ini. Jadi untuk backgroundnya itu bisa di capture dengan cukup baik. Kalau misalkan mau ditambahin sampai ke 1 kali, ya bisa seperti ini ya teman-teman. Dan untuk kestabilannya juga seperti yang bisa lo lihat. Dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai 50 cm nih teman-teman. Seperti ini untuk pickup audionya. Untuk HDR-nya seperti yang bisa lo lihat ya. Di sana mataharinya ya, kelihatan mataharinya teman-teman. Dan menurut gue ini HDR-nya udah cukup oke lah untuk kelasan handphone dengan harga 6 sampai 7 juta. Aman lah. Ya memang udah sewajarnya kalau menurut gue handphone dengan harga segitu punya kualitas kamera yang sebaik ini. Apalagi Vivo itu kan nilai jual utamanya ya salah satunya adalah dari segi kamera seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk kamera yang ada di bagian belakang ya. Oke teman-teman, jadi yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Vivo V40-nya direkam di resolusi 1080p 60 fps. Nah sebenarnya yang mengejutkannya teman-teman, pada saat dilakukan perekaman seperti ini, untuk previewnya itu dia kelihatan patah-patah. Tapi kalau misalkan udah dipindahin ke PC ataupun juga pada saat lo ngelihat hasilnya itu jadi smooth teman-teman untuk hasilnya. Ya, ini pun juga sampel audio langsung dari mikrofon bawaan Vivo V40-nya. Ini jarak handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 20 cm ya, kayak gini. Untuk HDR-nya, dia langitnya kelihatan biru banget ya teman-teman. Seperti ini ya, bahkan untuk pohon yang ada di belakang sebelah sana ya teman-teman, itu warnanya bisa tercapture dengan sangat baik. Benar-benar bisa bisa membedakan separasi warna antara pohon, antara langit dan juga awannya nih teman-teman. Oke, untuk kestabilannya juga seperti yang bisa lo lihat ya. Nah, untuk kestabilannya sebenarnya dia punya beberapa fitur kestabilan ya teman-teman. Ada yang dimatikan. Nah, yang sekarang gue pakai ini adalah yang fitur standarnya aja. Jadi dia juga ada pilihan untuk yang paling tinggi kestabilannya, tapi resolusinya diturunin jadi 30 fps aja. Nah yang standar kayak gini dia bisa di 60 fps nih teman-teman. Oke, Vivo V40 yang satu ini juga punya fitur dual video recorder seperti ini ya teman-teman. Jadi dia bisa menggunakan kamera depan dan juga kamera belakang secara bersamaan. Kalau misalkan seandainya lu pengen ngevlog seperti itu, pengen nunjukin apa yang ada di belakang kamera tapi tetap pengen nunjukin ekspresi muka seperti ini. Dan yang gue suka pun dari fitur dual video mode seperti ini, dia perekamannya masih sangat-sangat stabil ya teman-teman. Cuman pada saat kita menggunakan fitur dual video seperti ini ya teman-teman, perekaman mentoknya itu cuma ada di 1080p dengan maksimal fps ataupun juga frame rate itu ada di 27 fps. Ada sesuatu dari tadi di situ gerak-gerak, gue nggak tahu apaan, entah tikus atau kucing
Ya, tapi yang jelas dari tadi sebelah situ ada yang gerak-gerak teman-teman. Gue nggak tahu apaan. Tuh, ya, nggak tahu apaan, ini udah balak banget. Dari kemarin minta tolong sama orang belum dikerjain teman-teman, udah balak banget di depan rumah gue. Ya intinya seperti itu ya. Ini kemampuan kamera depan dan belakang ataupun juga dual mode dari Vivo V40-nya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman kemampuan kamera dari Vivo V40-nya. Gimana performa dari handphone yang satu ini? Jujur untuk urusan performa ya teman-teman, gue menemukan sedikit kekecewaan, khususnya di bagian internal storage-nya. Oke, untuk chipset handphone yang satu ini dia menggunakan 7S Gen 3, Snapdragon 7S Gen 3, dan dia bisa mendapatkan skor sebesar 800 ribuan poin untuk AnTuTu skornya. Tapi untuk urusan pindah data ya teman-teman atau internal storage-nya, handphone yang satu ini jujur gue menemukan sebuah kekecewaan. Entah kenapa ya, ini handphone harganya 7.699.999, dia masih dikasih UFS 2 titik something yang pada saat pindah data itu lambat banget ya teman-teman. Oke, gue itu suka banget pakai handphone ini untuk kebutuhan konten gue, khususnya pakai kamera depan. Gue ngerekam di 1080p 60 fps selama kurang lebih bisa 30 menit 40 menit itu bakal menghasilkan storage yang besar ya untuk satu video, dan gue butuh memindahkan video tersebut ke PC lewat SSD biasanya yang gue pakai. Nah, pada saat gue mindahin data video ya dari handphone yang satu ini ke SSD, itu perpindahan datanya sangat-sangat lambat. Begitupun juga kalau misalkan seandainya gue mau pindahin datanya dari handphone langsung ke PC tanpa SSD, itu dia lambat teman-teman. Dan sorry to say ya teman-teman, untuk pemindahan data ataupun juga kecepatan internal storage-nya itu, bahkan iTile S25 yang gue pakai itu lebih cepat dibandingkan dengan Vivo V40 yang satu ini. Untuk urusan main game sebenarnya gue juga nggak ada keluhan sama sekali, karena gue juga cuma main game Mobile Legends aja di handphone yang satu ini ya teman-teman. Itu bisa berjalan dengan sangat lancar, penerapan sinyalnya juga oke, karakter bisa dikontrol dengan sangat baik. Untuk Mobile Legends itu aman-aman aja. Tapi untuk urusan performa dari internal storage-nya, sorry to say, gue bisa bilang kalau Vivo V40 yang satu ini tuh beneran lambat pindah datanya. Oke, tadi gue bilang kan kalau gue itu suka banget pakai handphone ini untuk kebutuhan konten, bikin video ya teman-teman. Terus gimana kemampuan baterai dari handphone yang satu ini? Oke, menurut gue ini adalah sebuah keajaiban ya teman-teman, dimana handphone yang punya ketipisan cuma 7,58 mm ini, dia bisa ngasih baterai dengan ukuran 5500 mAh menggunakan teknologi Blue Volt Battery ya teman-teman. Dan iya, handphone yang satu ini baterainya ada di 5500 mAh dengan bodi setipis ini. Oke, menurut gue ini fine-fine aja, gue nggak nemuin kendala ataupun juga keluhan untuk dari segi baterainya, karena dia bisa mengakomodir semua kebutuhan gue selama ngonten ya teman-teman. Jadi handphone ini seharian gue pakai dari pagi sampai sore, gue bikin video, gue main game, sesekali gue juga main sosial media, dan juga gue main YouTube ya teman-teman. Untuk dipakai streaming nonton YouTube itu baterainya bisa tahan seharian. Ya emang gue nggak begitu perhatiin dari segi SOT-nya, tapi handphone ini bisa bertahan lebih dari 12 jam selama penggunaan gue, yang menurut gue itu agak berat ya, bikin konten, terus juga nonton streaming YouTube, terus juga main sosial media, sesekali dipakai main game juga. Menurut gue itu agak berat untuk penggunaan sehari-hari gue gitu ya, dan dia baterainya bisa sampai di 12 jam, bahkan lebih teman-teman. Untuk urusan charger, gue juga nggak nemuin kendala ya dari Vivo V40 yang satu ini, karena di dalam paket penjualannya Vivo V40 ini menyematkan sebuah charger dengan kemampuan ada di 80 watt, dan itu menjadi yang paling besar saat ini di harga 6-7 jutaan yang resmi ya teman-teman. Karena oke, kalau misalkan dulu-dulu kita lihat ada Xiaomi 12T harganya 6 jutaan, dia ngasih charger di 120 watt, tapi yang sekarang itu kan chargernya dia memang turun ya teman-teman, ada di 67 watt aja. Dan seingat gue juga handphone dengan rentang harga 6 jutaan saat ini itu chargernya paling mentok ada di 67 watt atau di 45 watt atau di 33 watt, atau bahkan ya mungkin cuma ada di 25 watt aja. Tapi Vivo V40 yang satu ini dia dibekali charger dengan output ada di 80 watt, dan gue tidak menemukan keluhan juga ya teman-teman dari chargernya, karena pada saat kondisinya baterainya itu ada notifikasi kalau baterainya habis ya teman-teman, gue cas handphone ini sampai ke 100% itu nggak sampai 1 jam. Jadi untuk charger ini juga sudah sangat-sangat aman kalau menurut gue.
Untuk masalah konektivitas juga menurut gue ini handphonenya sudah sangat-sangat aman ya teman-teman. Dia punya fitur 5G, ada 4G, ada 3G, ada 2G. Dia juga udah punya NFC multifungsi. Selain dia bisa ngebaca kartu, dia juga bisa duplikat kunci juga. Dan untuk NFC-nya ini nggak cuma sekedar ada di bagian belakang ya teman-teman. Tapi kalau misalkan lo deketin NFC-nya di bagian sekitar handphonenya, itu dia juga sudah bisa kebaca. Jadi untuk urusan koneksi, menurut gue itu aman-aman aja. Kecuali koneksi dari USB port yang ada di bawah sini. Karena memang USB portnya juga bukan merupakan USB port yang kencang. Itu kenapa makanya pada saat gue pindah data, handphone yang satu ini dia aman-aman aja. Dan satu hal lagi yang bikin gue sebenarnya kecewa sama handphone yang satu ini, di harganya yang 7 juta ya teman-teman, hampir 7 juta, 6.999. Handphone ini mesin getarnya meleset. Iya, mesin getar dari handphone yang satu ini bisa gue bilang meleset karena feel-nya itu kayak lo lagi pakai handphone 1 atau 2 jutaan aja. Ya memang mesin getarnya menurut gue bukan menjadi salah satu nilai jual dari si Vivo V40 yang satu ini ya. Makanya selama 1 bulan gue pakai handphone yang satu ini, mesin getarnya itu gue matiin. Karena kalau misalkan gue nyalain terus handphonenya gue pakai untuk ngetik ya teman-teman, itu dia feel-nya ataupun feedback-nya itu beneran nggak nyaman. Jadi kalau misalkan emang lo mau beli Vivo V40 yang satu ini, ada baiknya lo matiin aja mesin getarnya. So, kesimpulan gue buat Vivo V40 yang satu ini di harganya yang 7 juta, kalau lo nggak konsen sama masalah internal storage, lo nggak konsen sama masalah feedback getaran, ya handphone yang satu ini worth it. Tapi kalau misalkan lo konsen untuk internal storage-nya, untuk UFS-nya, untuk mesin getarnya, menurut gue handphone ini wajar kalau cuma dibanderol dengan harga 5 jutaan. Bahkan kalau misalkan lo cari handphone 5 jutaan sekarang, itu dia bakalan punya mesin getar dan juga storage yang lebih kenceng. Ya, kalau misalkan lo emang pengen cari gitu ya, banyak kok handphone yang harganya udah 5 jutaan, tapi dia udah punya UFS yang lebih cepat dan juga internal storage punya UFS yang lebih cepat dan juga mesin getar yang lebih baik. Tapi terlepas dari hal itu semua, handphone yang satu ini itu emang sudah bagus kalau menurut gue, karena dia punya kemampuan fotografi yang baik, kemampuan videografi yang baik, punya fitur IP68, punya fitur IP69, ngecasnya cepat, baterainya besar, layarnya bagus, dan juga desainnya yang keren banget. Tapi ya itu semua murni ya teman-teman, pendapat pribadi gue. Bisa aja lo sama gue itu beda preferensi saat pilih handphone ya teman-teman. Dan mungkin segitu dulu aja cerita gue mengenai Vivo V40 yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh ya, buat lo yang tertarik sama Vivo V40 ini, link pembeliannya udah gue tag di pojok kiri di bawah.